Atau justru ada strategi besar yang selama ini luput dari perhatian? Yuk, Kalau ke Singapura mau berikan itu, tapi ini. Tapi sepertinya Pak Prabowo sudah muak dengan permainan konyol ini dan ingin Indonesia gantian ngadalin Singapura. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Povlitik. Guys, gila banget nih. Ternyata ini strategi cerdik Pak Prabowo untuk balas Singapura. Kalian masih ingat kan waktu Perdana Menteri India datang untuk temui Pak Prabowo sampai menghasilkan kerjasama? Salah satunya rudal BrahMos guys, yang sebentar lagi nih ada di Indonesia. Nah, menariknya rudal ini akan ditempatkan untuk awasi Natuna. Wah, yang mana Laut Natuna ini jadi incaran Singapura guys. Waduh, apa ini artinya? Rudal ini memang ditujukan untuk Singapura. Indonesia baru saja memperkuat pertahanannya dengan rudal BrahMos. Banyak yang langsung bilang ini pemborosan, cuma nambah utang. Bahkan ada yang nyinyir alutsista Indonesia masih jadul. Tapi tunggu dulu, kenapa pemerintah sampai berani menggelontorkan triliunan rupiah untuk rudal ini? Apa benar Indonesia sedang bersiap perang? Atau justru ada strategi besar yang selama ini luput dari perhatian? Yuk, tantang sampai habis. Sadar gak sih, dunia sekarang lagi nggak baik-baik aja? Konflik muncul di banyak kawasan. Persaingan antar negara makin panas. Di situasi kayak gini, Indonesia nggak bisa cuma diam dan berharap semuanya baik-baik saja. Makanya, pemerintah mulai memperkuat pertahanan. Tujuannya apa? Bukan buat cari musuh, tapi supaya siapapun berpikir 1000 kali sebelum berani mengganggu kedaulatan Indonesia. Ngapain sih beli rudal segala? Jawabannya sederhana. Di era perang modern, kekuatan pertahanan adalah bahasa yang dipahami semua negara. Saat kunjungan Perdana Menteri India ke Jakarta, Indonesia dan India mencapai kesepakatan kerjasama pertahanan, termasuk rencana pengadaan rudal BrahMos dan Astra, dengan nilai yang disebut mencapai sekitar 11,3 triliun rupiah. BrahMos sendiri dikenal sebagai salah satu rudal jelajah supersonik tercepat yang beroperasi saat ini, dengan kemampuan serang jarak jauh yang membuatnya diperhitungkan banyak negara. Lalu gimana mengamankan wilayah Indonesia yang begitu luas? Menariknya, Indonesia nggak bergantung pada satu negara saja. Kita membangun sistem pertahanan dari berbagai mitra strategis. Langit diperkuat pesawat tempur Rafale, laut dijaga kapal selam Skorpan. Semuanya diarahkan agar mampu bekerja dalam sistem pertahanan yang semakin terintegrasi. Kalau semua rencana ini berjalan sesuai target, ini bisa menjadi salah satu modernisasi pertahanan terbesar dalam sejarah Indonesia. Yang perlu diingat, punya militer yang kuat bukan berarti ingin berperang. Justru sebaliknya, semakin kuat pertahanan sebuah negara, semakin besar peluang untuk menjaga perdamaian dan mencegah ancaman sejak awal. Karena tujuan akhirnya cuma satu, Indonesia tetap aman, berdaulat, dan disegani di rumahnya sendiri. Betul. Kalau menurut kalian, pertahanan yang kuat memang penting buat masa depan Indonesia? Tulis bangga di kolom komentar. Jangan lupa. Wah, ternyata ini loh alasan kenapa Pak Prabowo menaikkan kerjasama rudal BrahMos dengan India guys ya. Tidak hanya untuk persiapan perang aja nih. Di tengah gonjang-ganjing geopolitik global yang seperti ini, tapi apakah ada alasan yang lain? Mungkin biar tetangga-tetangga kita nggak berani mengusik kita? Mungkin? Gimana guys kalau menurut kalian? Indonesia beli rudal BrahMos dari India untuk memperkuat pertahanan pesisir kita. Dan ini bakal meningkatkan kemampuan pencegahan wilayah maritim Indonesia, terutama di area-area yang strategis seperti di Laut Natuna. Jadi berdasarkan juru bicara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigjen Riko Ricardo Sirait, 9 Maret lalu Indonesia sudah menandatangani kesepakatan tersebut sebagai bagian dari modernisasi alutsista. Nilai kontraknya mencapai 5,9 triliun dan diumumkan secara detail oleh pemerintah kemarin.
Indonesia sendiri menjadi negara kedua yang membeli rudal BrahMos karena sebelumnya Filipina juga mengakuisisi sistem rudal hasil kerjasama India dan Rusia ini. Ini tuh dikenal sebagai salah satu rudal jelajah tercepat di dunia dengan kecepatan mencapai Mach 2.8 sampai 3.0 yang membuatnya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara lawan. Pengiriman pertama rudal ini bakal dijadwalkan tiba di Indonesia pada akhir 2026 dan awal 2027. Pihak dari BrahMos Aerospace, perusahaan patungan India Rusia, memerlukan waktu sekitar 12 sampai 18 bulan untuk memproduksi dan melakukan kustomisasi sistem sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut. Wah, ini nih guys, alasan lain kenapa Pak Prabowo beli BrahMos. Ternyata untuk memperkuat pertahanan di wilayah pesisir Indonesia. Salah satunya adalah Natuna yang belakangan ini sedang diincar sama Singapura. Kalian udah tahu belum? Maksudnya perundingan itu beliau minta supaya pemerintah Singapura tidak boleh menolak kalau Indonesia mau minta ekstradisi koruptor. Nah, jadi koruptor yang lari ke Singapura, pemerintah Indonesia bisa minta untuk dikembalikan di proses hukum. Oke, akhir setelah Arab belum, pemerintah Singapura mau berikan itu, tapi ini tapinya ini dia minta izin untuk memakai Laut Natuna. Laut Natuna dalam setahun 6 bulan dia mau pakai untuk latihan perang. Nah ini Pak Panglima kita perlu tahu. 6 bulan dia mau pakai itu Lautan Natuna. Delegasi Indonesia sudah hampir setuju. Tapi Provinsi Kepri waktu itu bersama DPRD menolak. Dan kita kirim surat ke Presiden. Warga Kepri menolak. Ini loh guys ya, ternyata Natuna diincar oleh Singapura dengan cara yang sangat licik banget. Demi cuan ya guys ya, mereka mau barter dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan saat ini sedang gencar untuk menangkap para koruptor gitu ya, termasuk para koruptor yang melarikan diri ke Singapura. Nah, mereka mau ngasih itu koruptor tapi dengan syarat guys. Singapura dibolehkan untuk pinjam Laut Natuna untuk mereka latihan militer. Nih apa-apaan nih ya. Makanya nih, mungkin salah satu alasannya Pak Prabowo membeli rudal BrahMos dan ditempatkan di Natuna tuh ya ini nih ya, biar Singapura nggak macem-macem, nggak makin ngeluncak gitu loh guys. Sering dihina di dalam negeri, manuver geopolitik Pak Prabowo ternyata bikin iri negara tetangga. Dalam sejarah dunia, setiap negara yang mencoba memperkuat sistem pertahanan akan berusaha ditekan dan dihalangi melalui berbagai cara. Hebatnya, hal ini berhasil dihindari Pak Prabowo lewat metode cerdik yang justru ditertawakan rakyatnya sendiri. Baru-baru ini Perdana Menteri India hadir langsung dan berpidato di Senayan. Ia menjadi pemimpin negara asing ketiga dalam sejarah yang diberikan kehormatan tersebut. Hal ini wajar karena beliau datang membawa berbagai kerjasama besar dan yang paling krusial adalah terkait rudal BrahMos. Detailnya sangat rahasia, namun dari berbagai informasi yang tersebar, Indonesia akan mendapatkan 2 baterai sistem peluncuran dan puluhan rudal di batch awal. Kesuksesan kerjasama pertahanan ini menjadi pelengkap setelah kesepakatan besar dengan Prancis, Turki, Amerika, Cina, dan banyak negara lain. Tapi, bagaimana bisa semuanya berjalan mulus tanpa halangan? Lihat saja Malaysia, pesanan misilnya dari Norwegia diblokir secara sepihak karena ketegangan diplomatik. Sementara Pak Prabowo yang disebut hobi jalan-jalan ke luar negeri justru berhasil membuat Indonesia dipercaya dunia lewat pesan sederhana. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Nih, lihat nih ya. Masih banyak yang nyinyir ke Pak Prabowo cuma gara-gara Pak Prabowo melakukan diplomasi politik dengan pemimpin-pemimpin dunia yang disebut jalan-jalan, hobi jalan-jalan guys. Padahal nih ternyata yang dilakukan Pak Prabowo ini justru membuat Indonesia semakin diakui sama dunia. Bahkan apa yang dilakukan sama Pak Prabowo ini bisa bikin negara tetangga kita ciut guys.
karena menghasilkan banyak sekali kerjasama, entah itu kerjasama ekonomi, bahkan sampai pertahanan. Seperti dengan India ini nih, dengan membeli alat-alat pertahanan dan ditempatkan di wilayah perbatasan. Apa kabar tuh ya? Tetangga-tetangga kita apalagi yang suka rese kayak Singapura, kayak Malaysia ini. Tapi sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham nih dengan langkah, dengan strategi yang dipakai sama Pak Prabowo. Misalnya beliau dituduh ya kan hari-hari inilah, padahal beliau lagi di Kremlin ya kan, lagi makan siang sama Putin, tapi dituduh pro Amerika dan seterusnya lah. Hal-hal itu yang nggak bisa kita pahami dengan cara yang tradisional yang terlalu biasa gitu. Perlu agak kita istilahnya itu sofistikasi cara kita melihat. Karena Pak Prabowo ketemu Putin tapi Menhan ketemu di Amerika berangkat itu ya. Itu kan game yang menarik itu. Kita mesti pakai ilmu yang agak tinggi itu. Iya kan? Dunia lagi nggak gampang begini. Betul. Lagi perang, ya kan? Itu nggak sesepele digambarkan dengan we walk the talk, not only talk the talk. Misalnya gitu ya Bang, maksudnya Bang Fahrian begini kalau gitu kan? Saya pernah dengar itu, lupa dari mana. Ini bahkan ya, kecanggihan Pak Prabowo ini udah diakui gitu ya sama berbagai pihak. Salah satunya adalah Fahri Hamzah, guys. Kalau memang cara main Presiden Prabowo untuk urusan geopolitik ini tuh gak main-main, canggih bener gitu. Dan terbukti membuat negara-negara tetangga ketar-ketir. Terbukti membuat banyak pemimpin-pemimpin dari negara lain berdatangan sowan nih untuk melakukan negosiasi. Kemarin kan Singapura juga udah negosiasi tuh sama Indonesia ya kan. Bahkan Perdana Menterinya sendiri yang langsung datang bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah ada negosiasi juga nih soal Natuna guys yang mereka incar untuk dijadikan latihan militer? Gimana nih kalau kalian? Boleh nggak dipakai buat Singapura? Walaupun dibarter pakai koruptor yang dipulangkan ke Indonesia. Negara kaya ini akhirnya dibuat ngemis oleh Pak Prabowo setelah puluhan tahun ngadalin Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Pak Prabowo benar-benar mengubah peta kekuatan Asia. Negara yang dulu bebas menginjak-injak ekonomi kita, kini terpaksa menyerahkan hampir 1.000 triliun ke Indonesia. Dan alasan dibaliknya terasa seperti balas dendam yang cerdas. Semua orang tahu Indonesia selama ini sering dibodoh-bodohi Singapura dalam urusan bisnis. Seperti minyak mentah yang dijual ke sana dengan harga murah, terpaksa dibeli lagi dengan harga sangat mahal karena jebakan industri. Tapi sepertinya Pak Prabowo sudah muak dengan permainan konyol ini dan ingin Indonesia gantian ngadalin Singapura. Ambisi mereka untuk jadi pusat data center dunia justru mengakibatkan krisis energi yang parah di sana. Apalagi proyeknya wajib memakai listrik bersih bebas emisi. Sementara pembangunan PLTS atau turbin angin skala besar mustahil dilakukan karena kecilnya lahan. Situasi sulit membuat Singapura terpaksa mengemis energi ke Indonesia. Tapi syarat cerdas yang ditetapkan Pak Prabowo membuat kerjasama ini malah seperti balas dendam yang kejam. Demi mendapatkan listrik bersih dari Indonesia, Singapura harus terlebih dahulu membangunkan fasilitas kawasan industri hijau di Kepulauan Riau dan harus rela memberikan lebih dari 856 triliun pada Indonesia. Lagi nih guys ya, langkah cerdas Pak Prabowo yang bikin Singapura harus keluarin duit hampir 1.000 triliun untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Kan mulai ngemis-ngemis kan sekarang kalian. Padahal dulu tahu sendiri kan bagaimana melihat Indonesia itu begitu meremehkan guys. Bilang seakan-akan Indonesia itu beginilah, begitulah. Tapi sekarang dibuktikan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo udah semangat banget nih guys ya untuk mengangkat harkat martabat rakyat Indonesia. Nah, kita sebagai rakyatnya tentu saja harus mendukung kan. Masa iya cuma pemimpin kita aja gitu yang semangat dan percaya kalau Indonesia bisa lebih maju lagi, tapi kita rakyatnya malah mau dipecah belah sama oknum-oknum yang ternyata cuma bayaran asing. Cuma Indonesia yang bisa bikin kapal selam sendiri di ASEAN. Dulu Indonesia cuma bisa beli barang jadi, gak bisa bikin alutsista canggih sendiri. Tapi sekarang beda. PT PAL Surabaya baru aja mulai membangun kapal selam Scorpion Evolved di dalam negeri sendiri. Bahkan 2 bulan lebih cepat dari jadwal aslinya. Yang kudunya September digas pada bulan ini. Ini bukan proyek ece-ece asal jadi. Bahkan engineer kita udah lulus training ketat langsung di Prancis bareng Naval Group buat memastikan standar kelas dunia. Nah,
Nah, ini nih, selain untuk memperkuat pertahanan Indonesia ya guys ya, pemerintah nih saat ini juga terus mengembangkan alutsista kita karena kita nggak cuma bisa mendatangkan atau membeli, tapi kita bisa membuatnya sendiri guys. Sudah terbukti ada kapal selam, terus ada kapal perang juga ya kan. Mungkin sebentar lagi nih kita bisa bikin kapal induk atau pesawat-pesawat tempur juga. Pantes lah kalau tetangga-tetangga kita nih, negara tetangga udah mulai meriang melihat perkembangan Indonesia kayak begini. Ditambah lagi pertahanan kita ini kan peringkatnya di atas mereka guys. Kalau Singapura masih berani macem-macem, tinggal diluncurin aja tuh alutsista kita. Izin. Mengapa Filipina terus membeli kapal perang dari Indonesia, padahal banyak galangan kapal lain di dunia? Jawabannya dimulai pada tahun 2014. Saat itu, Filipina membutuhkan kapal amfibi untuk memperkuat kemampuan Sea Alif militernya. Manila memilih PT PAL di Surabaya dan menandatangani kontrak senilai 92 juta dolar Amerika Serikat untuk 2 kapal LPD. Kapal itu kemudian beroperasi sebagai BRP Tarlac dan BRP Davao del Sur. Keduanya tidak hanya digunakan untuk latihan militer dan patroli, tetapi juga misi kemanusiaan. Bahkan pada tahun 2020, BRP Davao del Sur dikirim ke Oman untuk membantu evakuasi warga Filipina. 8 tahun kemudian, Filipina kembali dihadapkan pada pilihan yang sama, mencari pemasok baru atau mempercayai yang sudah terbukti. Manila memilih PT PAL lagi. Pada 2022, kontrak baru senilai 100,9 juta dolar Amerika Serikat ditekan untuk 2 kapal tambahan. Di tengah situasi kawasan yang semakin kompleks, kepercayaan itu menunjukkan satu hal. Dalam kerjasama pertahanan, rekam jejak seringkali lebih berharga daripada sekadar kedekatan geografis. Industri pertahanan Indonesia kembali membuat kawasan Asia Tenggara menoleh ke Surabaya. Filipina resmi memutuskan membeli lagi kapal perang buatan PT PAL Indonesia setelah sebelumnya merasa puas dengan performa kapal yang telah mereka operasikan. Keputusan ini bukan sekadar transaksi bisnis biasa, melainkan pengakuan terbuka bahwa kapal perang Indonesia kini menjadi salah satu produk pertahanan paling dipercaya di ASEAN. Di tengah persaingan industri militer regional, Indonesia justru berhasil menciptakan fenomena baru, yakni menjadi negara pengekspor alutsista yang produknya dibeli berulang kali oleh negara lain karena kualitasnya yang terbukti. Dengar sendiri kan, bahkan Filipina nih yang udah menjadi pelanggan tetap PT PAL ya, sudah bilang sendiri kalau merasa puas guys, puas dengan produk Indonesia. Berarti kalau puas kan kualitasnya bagus. Ini nih, ini adalah jawaban yang sangat menampol banget ya buat orang-orang yang masih suka nyinyir kalau alutsista Indonesia itu tuh jadul. Salah ya. Kalau jadul ya mungkin ada gitu sebagian yang jadul, tapi pemerintah sudah berkomitmen untuk memperbarui alutsista kita dan salah satunya adalah membuat sendiri. Bahkan udah laku ke luar negeri, udah sering dibeli sama Filipina. Gimana Malaysia nggak terdiam tuh, gimana Singapura nggak kecut tuh. Kalau mereka bisa ngibulin kita ya dengan memaksa kita untuk menjual bahan mentah nih ya, sekarang dibuktikan Indonesia udah mulai hilirisasi, udah mulai ekspor satu pintu, tapi di dalam sistem pertahanan pun Indonesia juga semakin kuat. Beli rudal dari India, rudal BrahMos. Kemarin tuh juga beli rudal dari Turki, rudal Kan ya kan. Terus pesawat dari Prancis, dari Rusia, dari banyak negara lainnya. Nggak cuma bergantung pada satu negara aja, yaitu Amerika. Ini sebuah pintu masuk yang sangat bagus sekali sih kalau kita rasa ya guys ya. Karena dunia kan sedang gonjang-ganjing nih, konflik lagi ada di mana-mana. Kalau kita berhasil juga nih untuk membuat alutsista yang dibutuhkan oleh negara-negara lain, kita bisa dapat cuan juga. Singapura apa kabar tuh?
Gimana guys kalau menurut kalian nih? Coba tulis analisa kalian di kolom komentar. Kita sudahi dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantengnya